Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih di kelas 5, yaitu materi pengumpulan dan penyajian data. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penyajian data. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, kita sekarang akan melakukan penyajian data, tetapi yang akan kita bahas hanya 3 saja ya. Yang pertama adalah piktogram. Jadi piktogram itu adalah diagram dalam bentuk gambar. Nah, sebagai contoh di sini kita memiliki suatu tabel jumlah siswa. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 antara putra dan putri. Nah, kita memiliki keterangan. Jadi untuk satu gambar siswa ini mewakili 5 orang siswa. Nah, kita sekarang buat tabelnya ya, tabel piktogramnya. Kemudian, nah kelas 1, nah berapa nih kelas 1? Nah, seperti ini ya. Jadi melalui piktogram, maka ini kita akan lebih mudah mengerti ya. Karena dia disajikan secara visual dengan gambar. Jadi tidak rumit ya. Kalau dengan angka kan agak rumit. Nah, kalau dengan gambar lebih mudah. Nah, kelas 2, nah seperti ini. Kemudian kelas 3 seperti ini. Kelas 4. Kelas 5. Kemudian kelas 6. Nah, seperti ini. Jadi dengan piktogram, maka data itu lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kemudian yang kedua adalah kita akan mencoba untuk membuat diagram batang. Nah, misalkan di sini ada data pekerjaan orang tua. Jadi yang pertama ASN sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 9 orang, guru sebanyak 3 orang, kemudian wira swasta sebanyak 2 orang. Maka langkah yang pertama untuk membuat diagram batang adalah kita membuat garis horizontal atau garis lurus ya. Ini kita namakan sebagai garis X. Kemudian kita membuat garis vertikal atau garis yang ke atas ya. Ini kita namakan garis Y. Nah, garis X ini dia mewakili data pekerjaan, kemudian garis Y dia mewakili jumlah dari orangnya. Nah, kita tulis ya, ASN, TNI, petani, guru, kemudian swasta. Nah, sekarang kita yang di garis Y-nya untuk jumlah orangnya. Kita tulis ya angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka karena ASN ini 8, maka kita membuat diagram batangnya itu pas di 8 ya. Nah, kemudian TNI 5 orang, nah maka pas di 5. Kemudian petani 9 orang pas di 9. Kemudian guru pas di 3, kemudian wira swasta pas di 2. Nah, melalui diagram batang seperti ini, maka orang itu akan lebih mudah untuk mencerna atau memahami suatu data ya, dibandingkan hanya dengan tabel saja. Oke, selanjutnya adalah diagram garis. Nah, misalkan di sini kita memiliki suatu data nama siswa, misalkan Nauka Nasik, kelasnya kelas 5A. Nah, ini adalah data dari
perubahan berat badan. Maka kita akan membuat diagram garis ya. Nah, kita buat dulu diagramnya ya. Kemudian umur 7 tahun 125, maka kita kasih titik di 125 ya. Kemudian 8 tahun 135, kita buat titik di 135. Kemudian 9 tahun 140, kita buat titik di situ, pas ya. Dan yang 10 tahun 145, kita buat titik juga di sana. Dan yang 11 tahun kita buat di titik di 150. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan antara titik-titik ini dengan garis. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang kita namakan sebagai diagram garis. Maka ini akan lebih mudah bagi kita untuk memahami kenaikan berat badannya. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak. Assalamualaikum.